Kalau itu rumah dia nggak tinggali, tuh dia nggak akan berdampak buruk kalau rumah itu cuma butuh disewakan. Tetapi kalau ditempati sendiri memang itu bakalan jadi masalah, bisa pemborosan terjadi terus-menerus, lambat laun juga bakal mengganggu dan menyulitkan keuangan. Buka pintu utama dari luar nih, masuk ke dalam, di dalam ada jendela nih, ya nggak masalah asal kaca bukannya cermin. Nah kalau dia tuh kacanya bersifat cermin, jangan, karena memantulkan energi positif sehingga rezeki yang mau masuk keluar lagi tuh Puspa. Terpantulkan keluar. Terpantul. Nah kemudian dia bilang ada kolam air mancur setelahnya. Nah kalau kolam air mancur itu ada di dalam ruangan yang tertutup plafon, tertutup atap, ini yang lebih bahaya, yang nggak boleh. Kalau ngadep ke selatan yang saya khawatir banyak masalah, justru saya khawatir dengan kesehatan atau anaknya yang laki-laki gitu. Dan kalau tinggalnya di sana dari zaman dulu, saya khawatir anak laki-laki ya betul-betul bermasalah gitu, atau nggak punya anak laki-laki gitu ya. Saudara Atas 92 Jakarta News Traffic and News, kita masuk di pukul 19.02 waktu Indonesia Barat. Waktunya Feng Sonora bersama dengan Kang Hongkian. Selamat malam Pak Kang, apa kabar? Selamat malam Puspa, kabar baik. Pak Puspa juga begitu kan? Iya, terdengar dari suaranya ya Pak Kang. Oh selalu dong. Ketemu lagi nih sama Puspa. Langsung aja Pak Kang, apa nih yang Benar. lagi rame di YouTube-nya Pak Kang? Ini ada orang yang bertanya, udah lama sebetulnya dia bertanya, tapi baru dikirim ke saya sekarang. Ya, Ini dari Juragan Ari Santoso. Ari Santoso. Betul, dia bertanya pada video 2022, sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Dia bilang begini nih Puspa, selamat malam Pak Kang. Kalau lihat film Crazy Rich Asian, rumahnya setelah buka pintu langsung ada tangga naik ke atas katanya begitu. Kemudian bercabang ke kiri dan ke kanan. Apakah rumah seperti di film tersebut feng shui-nya jelek? Tetapi yang punya rumah tersebut kan pasti cukup sukses ya Pak Kang, katanya. Mohon pencerahannya. Memang bagus apa jelek sih, Puspa? Iya bagus sih Pak. Iya, kalau kita lihat keindahannya cakep banget ya, buka pintu langsung tangga gitu kan. Megah dong ya. Ya. Tetapi dari sudut pandang feng shui rumah tersebut memang jelek loh, Puspa. Oh, kenapa Pak Kang? Artinya di rumah tersebut bakal banyak pemborosan gitu. Nah, dia bilang kan tadi, tetapi yang punya rumah tersebut kan pasti cukup sukses. Ya, jadi kenapa kok orang tersebut bisa kaya begitu? Paling nggak cukup sukses, dia bilang gitu kan? Iya. Memang sebelumnya nih, saya mau mengingatkan ya bahwa Ari Santoso nih juga kan udah nyimak belum tuh video yang belakangan ini kita bahas dan sudah dipublish gitu ya, pembicaraan kita di Sonora ya, video yang bertema syarat utama untuk menjadi orang kaya gitu kan, terus ubah nasib buruk dan sial hingga banyak rezeki, yang terakhir mengenai bos saya makin banyak duit atau bos saya makin banyak duit. Nah, iya itu kan diawali dari bersyukur. Betul. Kalau kita bersyukur kan mengandung makna bahwa kita paham betul bagaimana sih kekurangan kita, kelebihan kita. Kalau kita udah paham itu kan modal ya, Puspa ya. Setuju sama Pak Kang. Nah, modal untuk satu kemajuan. Iya. Tetapi kalau kita kembali ke pembahasan tadi, bisa aja sih rumahnya seperti itu, walaupun jelek dia tetap sukses. Kenapa? Bisa karena dia kayaknya karena warisan, bukan dia yang berjuang kok. Nah, kalau itu adalah harta warisan dan dia menempati rumah tersebut bukan cuma buat disewakan film. Nah, lama-lama dia juga akan bermasalah tuh kalau nggak segera disiasati, ya toh? Nah,
Tetapi bisa jadi dia tuh nggak tinggal di situ gitu ya. Hanya Nah, untuk aset aja ya Pak kan? betul, dan itu disewakan gitu. Dan banyak kan orang yang menyewakan hal itu. Ya. Bisa jadi kemajuannya sendiri mungkin ya, bukan dikarenakan masalah penataan rumah, tapi memang karakternya udah bagus ya. Kemudian bidang bisnisnya udah cocok, itu aja udah modal buat dia punya kemajuan ya toh. Iya. Nah kalau itu rumah dia nggak tinggali, toh dia nggak akan berdampak buruk kalau rumah itu cuma untuk disewakan gitu kan. Iya. Cuma untuk di film untuk bagus-bagusan doang nggak masalah. Tetapi kalau ditempati sendiri memang itu bakalan jadi masalah, bisa pemborosan terjadi terus-menerus, lambat laun juga bakal mengganggu dan menyulitkan keuangan si empunya rumah atau yang menempati rumah tersebut. Kecuali ya mungkin dia tinggal di situ tapi yang mengelola perusahaan bukan lagi dia, tapi putra-putrinya. Dia memang cuma ditugaskan untuk menghabiskan uang jajan gitu. Atau sudah pensiun ya Pak kan? Iya udah pensiun ya. Tapi bisa juga nih Puspa, Ya. kalau bukan itu adalah sengaja untuk syuting film, atau bahkan bisa juga karena syuting film itu visualisasinya seolah-olah masuk dari pintu utama. Padahal itu bisa aja kan pintu samping juga. Iya. Ya, Nggak ada yang tahu ya nggak ada kan? yang tahu kalau film ya toh. Atau bisa juga pintu utama, tapi ternyata sebetulnya di sehari-hari ada penyekat yang menutup ya toh. Nah ini ada pertanyaan yang sejenis dari Juragan Edi Tito Suryanto. Edi Tito Suryanto. Betul, bertanya pada video memutar rumah siasati ruang dan pilar. Selamat pagi Pak Kang. Saya mau tanya, pintu utama rumah saya menghadap tangga. Tapi tangganya tidak bisa ditutupi pakai pintu. Memang kita nggak pernah sih menganjurkan ditutupi pintu ya. Karena tangga juga kalau ditutupi pintu tetap menghadap ke depan ya tetap aja dia menghadap ke depan. Ya, yang harus adalah dibikin penyekat bukannya pintu ya. Arah masuknya menjadi berbeda toh. Ya. Nah, kemudian dia bilang tidak ada lahan lagi soalnya dia bilang. Bagaimana cara menyiasatinya ya? Terima kasih Pak Kang. Dia udah tahu nih bahwa itu adalah keliru gitu toh. Tapi nyiasatinya gimana? Menyiasatinya yang terbaik adalah kalau dibongkar langsung dipindahkan Puspa. Tetapi kalau memang untuk sementara nih karena satu dan lain hal, apakah karena lagi ciong, apakah karena dananya belum memadai atau lahannya memang nggak tersedia lagi. Untuk sementara ya letakkan aja pot-pot tanaman, misalnya tanaman bunga yang tingginya semeteran gitu ya. Oh, oke. Di depan di muka tangga di kiri dan di kanannya satu-satu tuh ya. Nah tapi ini nggak menghilangkan kejelekannya, coba meminimalkan dampak buruknya saja loh Puspa. Minimalisir dampaknya Betul. ya Pak. Oh Puspa luar biasa. Lanjut, ini ada juragan atau juragin nih, Kelin Sidarta. Dari Sidarta cowok Pada kayaknya Pak Rizal. cowok ya, pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Malam Pak Kak, tolong nanya dia bilang, jika rumah 1,5 lantai depan yang dibangun kan nggak boleh dia bilang. Dia tahu nih kalau rumah dibangun di depan berarti nggak bersandar pada gunung, tak? Ini jelek. Jadi bagaimana menyadari belakang yang pondasinya hanya diperuntukkan 1 lantai? Bagaimana tuh, Puspa? Aduh, saya nggak paham Pak Kang. Saya Tadi juga, ada jawabannya. saya juga nggak paham. Masalahnya Tapi saya gimana dong? begini juga Gin Puspa. Memang rumah harus bersandar pada gunung melihat lautan. Jadi yang dibangun harus bagian belakang supaya belakang lebih tinggi dari depan. Gunung kan harus bertengger di belakangnya tinggi dong. Ya. Nah, kalau masalah pondasi itu kan urusannya bukan kita, bukan feng shui. Pemborong bangunan, tukang bangunan yang ditanya supaya pondasinya kuat bagaimana. Betul. Jadi kalau nanyanya Koordinatornya ya. nanyanya ke kita bisa salah alamat dong ya. Nah, saya lanjut ya. Ya. Jadi tolong kalau masalah pondasinya tanyakan ke pemborong bangunan atau tukang-tukang bangunan, mereka lebih tahu. Bagaimana jika bagian belakangnya
dibuat taman-taman tanaman rambat seolah-olah ada bangunan atap tanaman atau seperti kebun hidroponik. Mohon pencerahannya, makasih banyak Pak Kang. Jadi untuk mewujudkan seolah-olah bersandar pada gunung, dia mau bikin bangunan di belakang tuh untuk tanaman rambat itu. Boleh nggak tuh Puspa? Nah ini kan makin jadi bermasalah nih. Padahal kita udah jelaskan loh pada video sebelumnya, pada pembicaraan kita sebelumnya bahwa tanaman rambat kalau menjalar sampai ke genteng-genteng, dia akan bikin lembab nggak tuh? Iya. Nah kalau bikin lembab, berarti energi di rumah tersebut nggak akan mungkin positif, jadi jelek dong. Iya, jadi makin jelek lagi deh. Jadi itu bukan solusi, malah makin membebani dong ya. Jadi sebaiknya bangun aja bagian belakangnya dan tanyakan kepada pemborong bangunan bagaimana caranya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut ya. Lanjut. Dari Juragin Lina Palu Gongso. Bertanya pada video memutar rumah, siasati ruang dan pilar. Pak Kang, saya pusing. Semakin banyak nonton, semakin pusing. Nah, kita sih nggak berharap begitu ya Puspa ya. Iya, harusnya sih memberikan solusi ya. Tapi Betul. gitu, Pak. Iya, kita sih bertujuan untuk mencerahkan ya, berbagi pengetahuan yang sedikit ya. Iya. Saya mau tanya di sini, sedikit panjang. Kalau berkenan mohon dijawab katanya. Saya habis beli rumah katanya. Mungkin saya baru beli rumah, bukan habis dong ya. Iya. Saya baru saja beli rumah di perumahan modern minimalis. Dia bilang begini nih, kita langsung ya. Iya. Di depan pintu utama ada 2 pilar hiasan katanya. Ya. Dengan celah angin tingginya 1,5 meter. Saya juga nggak ngerti nih celah angin yang dimaksudkan nih Puspa. Dari depan pintu. Di depan pilar langsung taman rumah. Apakah lebih baik saya pindah pintunya atau bisa dengan memasang cermin saja? Nah, dia bilang di depan pintu ada pilar. Pilar walaupun pilar hiasan itu tetap pilar, gitu. Tetapi tentu saja saya mau bertanya dulu nih kepada Juragin Lina Palu Gongso. Jadi itu pilar adanya di depan pintu atau di kiri kanannya di samping? Kalau di kiri kanannya kan nggak masalah, nggak usah diapa-apain gitu ya. Nggak usah dipasangin cermin juga. Namun kalau itu memang di depannya dan jaraknya cuma 1,5 meter dari pintu, juga dipasang cermin nggak ada gunanya. Sebaiknya dibongkar saja gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya. Maka pertanyaan kedua setelah jeda berikut boleh? Boleh dong. Oke, kita akan jeda sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih bersama Puspa dan juga Pak Kang di Feng Sonora. Kita lanjut di pertanyaan kedua tadi Pak Kang. Oke, lanjut ya. Ya. Di kamar dan pintu belakang ada pintu geser, dia bilang full kaca. 2 kali dan 4 kali lebih lebar daripada pintu utama. Nggak boleh kan? Yang langsung menghadap halaman belakang dan tembok dengan tanaman rambat, dia bilang. Nah, kalau mengenai tanaman rambat, sebaiknya Juragin Lina Palu Gongso menyimak pembahasan tadi dong ya. Iya. Nanti kalau keliwatan, lihat aja di rekamannya ya. Ya. Nah, di kamar utama, dia bilang,
Juga dia bilang, nah di kamar utama yang juga apa nih? Ya, mungkin kaca juga yang dimaksud ya. Malah pintu kacanya lebih besar lagi. Oh iya, pintu kacanya. Tapi jarak dari pintu kaca kamar ke tembok hanya 1,5 meter. Yang jadi masalah gini nih, Puspa, pintu geser kan tidak disarankan ya untuk kamar dan pintu belakang gitu. Walau dampak buruknya memang sih nggak bisa dibilang fatalis, tapi itu mengindikasikan bahwa lemahnya kestabilan keuangan dan pendapatan tuh kalau pintu geser itu, Puspa. Nah, kalau pintu geser tersebut bukan pintu masuk ke kamar tidur, melainkan pintu bukaan lagi nih ke halaman belakang, itu sih boleh dibilang nggak terlalu fatalis juga, tetapi menjadi fatalis karena dia sebagai pintunya aja tuh, bukan gesernya, tapi dia terbuka luar biasa lebar sehingga mengalahkan pintu utama. Kan nggak boleh, Puspa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya, sehingga tentu saja patut dibuat sebagai jendela dengan misalnya membuat galengan dong, tanggulan gitu kan. Jadi bentuknya seolah-olah jendela. Dengan begitu masalahnya selesai dong. Nah, dari pintu utama ke pintu kaca tengah ada hiasan sekat pilar-pilar kayu katanya. Jadi tidak tembus langsung dari pintu depan. Nah, tapi pintu belakang rumah saya artinya 6 kali lebih lebar dari pintu utama. Wah, luar biasa. Makin lebar nih. Dan kurang bagus ya. Udah pasti nggak bagus. Berarti harus saya bongkar. Silakan ya. Atau ada solusi lain, ya sebaiknya dibongkar aja sih gitu ya, atau dengan cara misalnya dikondisikan satu pintu swing yang lebih kecil daripada pintu utama, sebelahnya dibikin tanggulan supaya seolah-olah sebagai jendela. Jadi kita nggak terlalu banyak bongkar toh. Nah, ditambah lagi dia bilang saya bikin dapur tipe modern yang kelihatan dari ruang tamu. Kan dapur nggak boleh kelihatan dari ruang tamu loh. Karena ada barnya dia bilang. Nah, kalau barnya doang yang kelihatan dari ruang tamu nggak masalah. Dapurnya masih kelihatan pun oke lah. Yang penting kompornya jangan kelihatan deh gitu ya. Sepertinya saya salah kaprah ya, katanya. Nah, untuk yang satu ini saya juga berharap nih Juragin Lina Palugongso ya, lebih mengamati video-video mengenai dapur ya. Banyak tuh siasat-siasatnya ya, bisa diterapkan untuk menanggulangi hal itu. Nggak masalah kok. Jadi ada cara-cara yang sangat simpel, silakan diseksamai. Nah, ini ada pertanyaan yang serupa dari Juragan Surya nih, Puspa. Bertanya pada video Rezeki Mau Lancar, hindari pantangan pintu edisi yang ke-6. Siang Pak Kang, saya mau bertanya katanya. Pintu utama terdiri dari 2 daun. Bukaannya sudah ke arah dalam. Sudah bagus dong ya. Bahan pintu utama terbuat dari kayu dan kaca tebal yang lumayan besar. Kaca tersebut berguna untuk menambah penerangan. Apakah itu boleh? Di teras lantai 2 juga menggunakan pintu yang sama. Ya, ini sih boleh iya, boleh enggak nih, tergantung kondisi di sekitar. Kenapa begitu, Puspa? Karena kalau kaca tersebut terlalu dominan di pintu dan kemudian menangkap bayangan tiang atau tusukan tajam, benda-benda tajam dari luar rumah, ini yang jadi nggak boleh nih, jadi masalah. Sepanjang itu enggak sih, ya nggak ada urusan, boleh-boleh aja gitu ya. Kemudian pada bagian dalam rumah, di sebelah dapur ada pintu untuk ke kebun dalam. Tempat jemur pakaian menggunakan pintu kaca dengan 4 bagian lipatan yang lebih besar dari pintu utama. Ini salah kan? Ya udah pasti. Tapi tadi kita sudah bahas. Jadi tolong diseksamai lagi, kalau kelewatan dilihat juga tuh rekamannya nanti ya. Jika ingin terang pada bagian tersebut, apakah mesti diganti dengan jendela yang tinggi yang dasarnya tidak boleh menyentuh lantai? Jadi kalau dibikin tanggulan, ya tentu saja bagus. Jadi sebetulnya Juragan Surya ini udah paham cara-caranya ya. Pada bagian atas dapur, di atas kompor adalah balkon atau dak, dia bilang. Saya berencana untuk membuat tempat sembahyang di sana. Apakah boleh? Secara khusus tempat sembahyang memang harus diatur sih, Puspa.
Bagaimana nih ya sesuai pribadinya hitungan ini yang 5 unsurnya ruang sembahyang yang bagus di mana. Tetapi kalau kita bicara umum nih Puspa, Ya, ruang sembahyang mah yang penting niatnya aja gitu ya. betul. Nah, Setuju. tetapi kalau kita berbicara dari sudut pandang feng shui, sebaiknya sih area sembahyang jangan di atas dapur, dipanasin terus. Iya, jadi gerah ya. Iya. Jadi nggak kusuk nanti sembahyang. Betul. Terima kasih Pak Kang, katanya semoga sehat selalu sama-sama. Juragan Surya pun sekeluarga sehat selalu ya. Kita lanjut ya. Ya. Ada Unmix, menamakan dirinya Unmix nih. Ya, pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang pertama. Pagi Pak Kang mau tanya, untuk model rumah tingkat mezanin apakah boleh dalam feng shui? Rumah mezanin itu kalau dari luar terlihat seperti 2 tingkat, tetapi di dalam ada 4 tingkat Pak katanya. Setahu saya sih rumah yang ada mezanin paling-paling dia potong 1 menjadi 3 lantai. Dari luar seolah-olah 2 lantai, tapi kalau jadi 4 lantai itu luar biasa ya. Nah boleh aja sih rumah itu punya lantai mezanin, tapi kalau 2 lantai kemudian tingginya terbatas nih, kalau terus dibagi dua kan jadi pendek-pendek tuh tiap lantai. Nah kalau pendek-pendek berarti kan energi yang tadinya masuknya bagus dari depan, dari pintu utama sampai ke dalam akhirnya menjadi sempit kan. Iya. Ya, energinya menjadi negatif dong ya. Nah malahan kita udah pernah jelasin tuh pada minggu lalu bahwa ada rumah yang bawahnya adalah garasi, di atasnya adalah kamar tidur, di tengahnya dia bikin lantai mezanin, boleh nggak? Nah itu kita udah bahas tuh Puspa. Nah, jadi kepada Juragan Unmix, tolong hal video tersebut ya, hal itu diseksamai kembali. Kita lanjut supaya kejar waktu, ada 2 lagi supaya selesai nih. Iya, 4 menit lagi Pak Kang. Iya, ada Flavia ya pada video 2022 sukses hoki kian meningkat kalau edisi yang kedua. Malam Pak Kang, terima kasih atas video-videonya, berguna sekali untuk saya dan keluarga. Itu harapan kita semua tentunya ya. Iya. Nama saya IB. Mau tanya apakah boleh memasang stiker one way? Saya pasang di jendela depan rumah. Jendelanya di depan rumah ya, depan garasi dan samping kiri kanan pintu utama. Terima kasih Pak Kang. Boleh nggak tuh Juragan Puspa? Boleh-boleh aja sih. Boleh, tapi kalau terlalu tebal sampai sinar matahari nggak masuk, ya nggak boleh juga. Energinya jadi jelek ya Pak. Betul, feng shui kan angin dan air ya. Nah, angin di sini mengandung makna juga adalah cahaya, Puspa. Jadi kalau cahayanya jadi temaga masuk ke dalam ruangan itu menjadi jelek. Ya, jadi ketebalan stikernya jangan tebal-tebal deh ya. Ya, yang lumayan aja. Nah, terakhir nih dari Iwan Arat. Lanjut. Bertanya pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi ke-6. Malam Pak Kang, saya punya pintu utama yang kalau dibuka depannya ada jendela kaca lebar 50 cm, tinggi 200 cm. Transparan ke kolam mancung ikan koi. Yang saya mau tanya nih, ini pintunya bukanya dari depan apa dari dalam? Kalau kita bukanya dari dalam ke depan, terus di depannya ada jendela kaca lagi, berarti itu bukan pintu utama dong, masih ada bangunan lagi di depannya. Tapi yang mungkin dimaksud buka pintu utama dari luar nih ya, harusnya dijelaskan gitu toh. Masuk ke dalam, di dalam ada jendela nih. Jendelanya ukuran 50 cm, tinggi 2 cm. Ya nggak masalah asal kaca bukannya cermin. Nah kalau dia tuh kacanya bersifat cermin, jangan, karena memantulkan energi positif sehingga rezeki yang mau masuk keluar lagi tuh Puspa. Iya, terpantulkan keluar. Terpantul. Nah, kemudian dia bilang ada kolam air mancung setelahnya. Nah, kalau kolam air mancung itu ada di dalam ruangan yang tertutup plafon, tertutup atap, ini yang lebih bahaya, yang nggak boleh gitu. Karena kolam ikan harus berada di luar ruang, terbuka. Kecuali adalah akuarium, itu boleh di dalam, Puspa. Nah kemudian yang terakhir, dan tinggi daun pintu utama 300 cm, lebar 160 cm, kupu-kupu tarung. Apa kupu-kupu tarung? Dia bisa buka keluar dalam dia. Oke. Ya, apa ada efek sampingnya? Enggak gitu ya. Nah sebetulnya nggak ada masalah sih ya, kalau pintu utama yang paling penting bukanya adalah ke dalam ruangan.
bukannya ke dalam diri, tapi ke dalam area ruangan, ke dalam ruang tamu. Nah, yang jadi masalah lebar pintunya 160, tinggi 300 cm sesuai feng shui, tapi lebar 160, dia bilang mungkin nih, dia mungkin pakai meteran feng shui. Kalau 2 daun pintu dibagi 2 kan 80. Kalau di meteran feng shui 80 cm itu bagus loh Bakang. Tapi perhitungannya bukan daun pintu, tetapi ukuran kosong daripada kusen pintu. Nah, ada video mengenai cara mengukur kusen pintu, tolong diseksamai lagi oleh Iwan Alat. Itu aja kok yang keliru. Jadi satu, yang jadi masalah kolam mancurnya ada di mana, kolam ikannya. Kemudian adalah ukuran pintunya ya. Kupu-kupu tarungnya tidak masalah asal bukanya selalu ke dalam ruangan. Oke. Kali ini sudah banyak pertanyaan di 0812-1129-200 dan sesuatu lagi nih dari Pontianak malam hari ini Pak Kang. Oke, Pontianak ya. Pasangan suami istri, suaminya namanya Budianto. Budianto. 3 November tahun 89. 3 November 1989. Ya, lahirnya jam 9.30 malam. 9.30 malam, jadi 21 ya? 21.30. Oke. Istrinya namanya Meriana, double R, Meriana. Meriana. Double R. Oke. Lahirnya 8 Februari 94. 8 bulan 2 tahun 198 94. 1994 ya. Oke. Lahirnya jam 8.30 malam, artinya 20.30 Pak Kang. Oke. Pertanyaannya, bisnis usaha buat kue kukus tradisional titip orang untuk dijual, apakah cocok Pak Kang? Sayangnya enggak. Enggak. Iya, jadi lemes mau bilangnya gitu. Nah, jadi bidang usaha apa nih yang cocok untuk Dia lebih yang cocok boleh- kalau ke masakan daripada ke makanan. Hmm. Ya, jadi kalau buka restoran lebih oke lah gitu. Oh, oke. Ya, jadi kalau berdua-dua makanan minuman tuh luar biasa gitu. Mm-mm. Oke, berarti kalau di bidang usaha lebih cocok restoran gitu. Atau ada yang lain Pak Kang? Rekomendasi Pak Kang? Ya, yang penting yang berunsur dominan api, logam atau campuran api logam itu untuk kedua-duanya cocok ya. Kalau untuk Budianto bidang berunsur air dominan pun atau campuran api air pun cocok gitu ya. Yang penting kesuksesannya itu sebetulnya cukup bagus sih buat mereka berdua gitu ya. Iya. Kalau bidangnya cocok dan kedua-duanya jangan gampang tersinggung dan jangan gampang males saja. Oh, oke. Iya, maju deh. Pertanyaan berikutnya, rumah tinggal hadap selatan sudah oke belum Pak Kang? Kalau hadap ke selatan yang saya khawatir banyak masalah. Justru saya khawatir dengan kesehatan atau anaknya yang laki-laki gitu. Dan kalau tinggalnya di sana dari zaman dulu, saya khawatir anak laki-laki ya betul-betul bermasalah gitu. Atau nggak punya anak laki-laki gitu ya. Oh, oke. Berarti harusnya rumahnya Menghadap ke timur atau ke barat daya oke. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk kesehatan Budianto dan Messi seperti apa Pak Kang? Yang penting ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi asin dan B2 ya. Karena mereka sangat suka di makanan tersebut ya. Nah kemudian, apalagi suaminya gitu ya, lebih banyak makan daging gitu ya. Tolong dikurangi betul, harus lebih banyak sayuran karena juga bisa menimbulkan banyak penyakit itu buat dia ya. Dan
gampang masuk angin harus dijaga, tulang-tulangnya juga dijaga, dan bagi istrinya terus juga karena waktu lahir aja udah ada gangguan dari kuning gitu ya, itu perlu dijaga gitu ya, juga jantungnya. Oke, selanjutnya warna baju yang cocok untuk keduanya. Warna baju yang cocok kalau apa yang tadi dikatakan itu nggak dilaksanakan, nggak ada guna juga gitu ya. Jadi harusnya dibarengi ke semuanya, terus kurangi pemakaian warna hitam. Kalau bisa dijauhkan aja, jangan lagi dipakai hitam, abu-abu biru itu kesukaan mereka berdua ya. Lanjut pakai baju warna putih untuk suaminya, untuk istrinya pakai yang berwarna-warni. Oke, cukup menjawab untuk Budianto dan Mevi. Kita lanjut Pak Kang. Ini Iya. Pria namanya Himawan Saputra. Himawan Saputra, tanggal 27 November 27 bulan 11 tahun 1978. 1978 Lahirnya jam 10 pagi lewat 40 menit. 10.40. Oke. Pertanyaannya kesehatan, terus posisi kedudukan rumah, usaha yang paling cocok, handicap, warna baju, sama kunci-kunci kemajuan. Itu mah bilangnya saya mau nanya yang lengkap, borongan dan plus gitu. Ada bonus plus lagi ya. Iya. Ada kunci-kuncinya Itu gitu. bakal untuk Himawan Saputra kesehatannya bagaimana Pak Kang? Begini deh, untuk Himawan Saputra ya, sebetulnya nggak perlu khawatir ya untuk kemajuan. Kalau apa yang akan saya sampaikan ini betul-betul dipegang, Ya. kemajuannya relatif sangat-sangat cepat gitu ya. Namun karena juga Himawan Nisyonya kuda, ya tolong jangan diupayakan mulai tahun ini gitu ya, segala sesuatu upayakan di tahun berikutnya gitu ya. Himawan Saputra bersio kuda tanah, lahir pada tahun Imlek 2529, tanggal 27 bulan ke-10 ya. Yang jadi masalah adalah walaupun sebetulnya Himawan ini orang yang sangat gesit ya, cekatan, tapi kejelekannya mulutnya pun bisa cekatan dalam memaki orang. Aduh. Jadi kalau dia jadi profesi pengusir setan gitu, setan pun bisa takut gitu ya. Ini candaan aja ya. Nah kemudian itu berarti nomor satu itu dulu dia, jangan dilakukan lagi gitu. Dia harus dibuang itu sifat ya. Kemudian harus lebih sering pakai baju warna hijau dan putih, sesering mungkin bergantian. Dan kalau bisa warna hijau dalam 2 tahun ke depan jangan diganti, pakai hijau terus gitu ya. Nah ini untuk menggali sumber daya yang ada yang selama ini tidak mencuat ke permukaan. Dalam artian dia sendiri juga seringkali merasa khawatir dalam konteks untuk memulai bisnis gitu, keyakinannya, karena gampang dihasut, belok kiri, belok kanan. Kalau ini dilakukan, dia sih sebetulnya harusnya sudah menjadi orang yang suksesnya luar biasa gitu ya. Kalau apa-apa yang tadi saya sampaikan tuh dipegang teguh gitu ya. Nah apalagi kalau bidang bisnisnya yang berunsur kayu, api, logam dominan, atau campuran daripada keduanya ataupun ketiganya itu gitu ya. Terlebih-lebih kalau rumahnya menghadap ke utara atau ke barat laut ya, kejayaannya sudah berada di tangan, nggak perlu khawatir lagi. Oke. Udah lengkap Kemudian, tuh? usaha yang paling cocok? Udah Ya tadi. Udah. Kunci-kunci kemajuan? Sudah. Kita jeda sebentar Pak Kang, untuk yang terakhir sudah Puspa siapkan, tapi kita dengarkan lagu yang berikut dulu. Oke deh. Oke. Pertanyaannya, keuangannya sama kesehatannya di tahun ini gimana Pak Kang untuk Rio Andrika?
Kalau soal itu sebetulnya nggak perlu ditanyakan karena satu ya, saya sudah tulis bukunya ya, di sana lengkap. Ada Betul. petunjuknya supaya bagaimana yang jelek menjadi bagus. Karena sio kuda sedang ciong toh. Ya. Nah, kemudian dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya. Tapi Rio Andrika pun kalau belum punya bukunya dan belum punya kehendak membelinya, misalnya bisa dahulu menyimak video yang telah dipublish di YouTube channelnya Sonora, kan ada tuh ya sio kuda ya. Kemudian bulanannya juga dibimbing kan, ada video-video bulanan disimak gitu ya. Nah kemudian agar kesuksesannya cepat dapat diraih, bagaimana feng shui bekerja untuk Rio Andrika itu diseksamai, video-videonya didengarkan dengan baik-baik dan diterapkan dalam kehidupan dan penataan rumah. Ya, yakin bahwa Rio Andrika akan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi nggak perlu repot-repot bertanya lagi ya. Nah, kalau ditanyakan seperti bagaimana tahun ini, nanti orang lain nggak kebagian waktunya, bisa terus 1 jam 2 jam bicara soal Rio Andrika nantinya. Mungkin lebih spesifik kalau tahun ini Rio akan buka usaha cuci mobil yang sifatnya join ini. Apakah bagus Pak Kang? Nah, lihat juga di sana, boleh nggak sih orang lagi ciong buka bisnis? Kan udah dijelaskan. Berarti Rio nggak punya peduli sama keberuntungannya sendiri karena nggak pernah menyimak video itu. Sudah dipublish berapa bulan yang lalu, udah lama sekali ada di YouTube channelnya Sonora. Tolong dikunjungi dong ya. Oke. Sama mungkin kalau dia usaha apa yang cocok untuk si Rio? Nah, kalau itu saya bisa bantu jawab. Yang paling cocok yang berunsur kayu dominan atau logam dominan atau campuran kayu dengan logam. Tapi prioritas ke unsur yang dominan kayu. Oke. Semoga menjawab. Untuk Rio Andrika silahkan tonton semua video yang ada di YouTube Sonora FM. Pak Kang di situ ganteng banget ya. Waduh, thank you banget yang udah pasti. Yang sudah pasti Puspa yang cantik banget. Betul, gitu. karena wanita cantik dong. Kita lanjut Pak Kang, mungkin satu pertanyaan boleh kali ya, masih ada 7 menitan ini. Oh, 7 menit bisa banyak. Banyak ya. Ini ada Petrus Lestari. Petrus Lestari. Ya, Tanggal lahir 31 bulan 1 31 bulan 1 tahun 1982. 1982 Lahirnya jam 9 pagi. jam 9 pagi. Pertanyaannya cuma 2. Rezekinya bagaimana dan usaha apa yang cocok? Rezekinya kembali lagi seperti tadi pertanyaannya. Si Langsung apa? ke YouTube Sonora FM. Betul ya, dan ya sama Pak Petrus Lestari ini. betul juga Usahanya kalau Pak Kang? juga ikuti bimbingan tiap bulannya, ramalan-ramalan bulanan itu diseksamai gitu ya. Dijamin deh ada jalannya untuk menuju ke kesuksesannya. Ya. Nah, bidang yang cocok yang berunsur tanah dominan, air dominan atau campuran daripada keduanya. Lanjut. Oke, ini dari Yogyakarta. Jogja. Pak Sugeng, tapi dia mau nanya untuk anaknya nih Pak. Sela. Oke. Siapa nama anaknya? Sela double L. Oh, perempuan. Sela. Ya, double L. Lahir tanggal 10 Tanggal 10 bulan Juni bulan 6 ya. 6. Ya. Tahunnya 2022. 2022 Jam 3.45 pagi. jam 3.45 pagi. Pertanyaannya ada 3 sebenarnya ini. Ya. Bidang usaha dan warna yang baik apa? Sebentar. Yang ditanyakan apa? Bidang usaha dan juga warna yang baik untuk Sela. Coba diulangin lagi apa? Nah, oleh sebab itu, yang patut ditanyakan kan, Sela itu cocoknya sekolah apa sih gitu ya? Nah, kalau kita bicara sekolah, dia sekolahnya tuh yang cocok, misalnya ke IT, Wow. ya, ke programmer gitu ya, ke kimia, jadi dia cocok jadi apoteker gitu ya. Nah, kemudian dia juga cocok ke bidang metal ya.
Ya. Nah, tetapi sayangnya dia nggak cocok ke teknik mesin. Walaupun untuk ke metal itu kan sebetulnya perlu ke teknik dulu ya. Nah, dia juga cocok ke teknik pangan gitu. Yang paling penting sebetulnya sekarang ini, Apa tuh? Pak Sugeng harus jaga jangan sampai perutnya sering kembung dibiarkan gitu ya. Oke. Itu nomor satu. Ya jangan sampai telat makan gitu. Karena perutnya tuh gampang kembung loh, dan gampang masuk angin. Apalagi yang ditanya? Sama ini pertanyaan umum dari Pak Sugeng. Bolehkah kalau ada tiang listrik di samping rumah, Pak Kang? Tiang listrik. Ya. Saya masang tiang listrik di depan rumah supaya di depan saya tuh terang gitu. Iya, jadi kalau tiang listrik ada di samping ya bagus dong, nggak ada masalah, ada penerangan toh. Yang nggak boleh tiang listrik di depan pintu utama, gitu. Betul. Oke. Pak Kang masih ada 2 menit, boleh kali satu lagi ya Pak Kang? Iya, boleh. Semoga menjawab tadi dari Pak Sugeng untuk Sela anaknya ya. Iya. Dan ini ada Carita, CHARISSA, Carisa, tanggal 4 bulan 8 tanggal 4 bulan 8, tahun 1997. 1997, Lahirnya di pukul 00.50. 00.50. Nah, pertanyaannya sekarang bekerja di bagian desain grafis. Nah, ini apakah cocok, Pak? Nggak cocok ya, kurang ya. Yang cocok itu dia itu sebetulnya yang namanya Carisa ini agak tomboy loh ya. Walaupun dia tuh kreativitasnya tinggi, dia paling cocok kalau yang ada di bidang logamnya gitu ya. Ya, kalau waktu sekolahnya dia cocoknya tuh harusnya ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, ke metalurgi. Jadi kalau dagangnya ya semua perangkat keras lah begitu. Dan juga ke misalnya onderdil semua yang berasal dari metal gitu, yang bahan bakunya metal. Metal, oke. Betul. Dan mungkin penutup terakhir, warna baju yang cocok untuk Carita. Carita orang yang boleh dibilang ideal ya. Jadi nggak perlu menggunakan baju-baju khusus, bebas dia mau boleh apapun. Oke. Ya. Silakan pakai baju warna apapun, warna-warni boleh ya, Iya, Pak? karena memang dia sudah bisa menstabilkan dirinya dan kalau bidang bisnisnya aja cocok ya, kemudian dia punya jodoh cocok gitu ya, tentu kemajuannya sudah pasti ada di tangan gitu. Nah, kalau dia belum berjodoh, sebaiknya rumahnya tuh menghadap ke barat atau ke barat laut gitu ya. Nah, ini akan mendorong dia untuk sukses lebih cepat. Tetapi kalau nanti dia sudah menikah kan hitungannya berbeda, harus mengacu kepada kepala keluarga yakni suaminya toh. Oke. Oke, sudah di pukul 20 Pak Kang. Terima kasih untuk waktunya. Ketemu lagi di Jumat depan ya. Oke, sampai Jumat depan. Puspa, sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam untuk semua sahabat Sonora.